di 2 biji, terus di bawahnya itu kayak agak cekung dikit. Kan lumayan tuh perut saya yang kurang rata ya, bisa pas gitu kan. Pokoknya PW banget. Iya. Begitu nyampe di pos, itu yang ngasih karcis. Om yang kemarin hilang ya? Terkenalnya Mbak Ali. Di Cikarang kalau nggak salah. Di Cikarang ya? Cerita Mbak. Cerita Sukri yang Mbak ini. Di Cikarang itu Kawung Tilu kalau nggak salah tuh. Main game pertama itu kita belum ditemuin tuh. Udah clear aja. Ternyata Usut punya Usut ada 2 kawan yang baru datang, pengen langsung ikut main, makanya ditarik mundur semua, mulai lagi gitu. Di game kedua itu sempat kontak tuh beberapa kali, tas gitu kan. Sampai akhirnya kita berhasil nyelip lagi, atur strategi lagi dengan beberapa kawan yang tersisa di garis kita itu. Kita atur, kita arahkan pelan-pelan tuh. Udah tuh kita standby lagi sambil nunggu musuh yang mulai mendekat. Tiba-tiba kayak hening, tenang, dingin, sejuk gitu kan. Karena modelnya kayak waktu itu saya obstacle-nya pohon pisang di 2 biji, terus di bawahnya itu kayak agak cekung dikit. Kan lumayan tuh perut saya yang kurang rata ya, bisa pas gitu kan. Pokoknya PW banget. Iya. Unit depan gini, rambut diurai udah jadi kayak selimut kan. Kok enak nih? Kok enak? Plek aja gitu kan. Clear tuh game tuh. Saya dengar clear, tapi udah saking nyamannya. Udah tuh terusin. Sampai kawan-kawan nyampe di safe zone itu teriak-teriak, Simba mana? Sampai pengelola field itu tuh, orang Kawung Tilunya itu. Sampai lompat langsung ke ATV. Yang berewokan ya mas? Iya berewokan gitu. Udah, dia muter-muter itu, gue tahu tuh Kang. Mereka lewat, war. Gue tahu, cuman kayaknya waduh, pewek banget ini. Ada guys, supir tidur bayangin. Itu. Saking nyamannya di taman ya, di bawah pohon pisang. Hutan sih jatuhnya ya kayak hutan, semi hutan sih. Adem lagi kan. Gila nggak tuh? Cuman ya jangan diikutin ya. Tarilang repot. Maksudnya kita juga kan nggak tahu ada hewan nokturnal apa yang ada di situ gitu. Ya itu lagi mujur aja, aman. Kita nggak tahu kan. Terus ditemuin nggak? Ditemuin. Bangun gitu, tidur di sini gitu. Iya. Goblok. Yang lucu lagi tuh besoknya itu supir kesana lagi tuh siang. Karena di Kawung Tilu itu kan nggak cuma tempat supir tuh, Kang, kayak ada rekreasi keluarga ya, tapi konsep outdoor. Oh ya macam-macam, ada trampolin, becak, ATV, terus kandang kelinci itu, terus memanah, nembak paintball juga ada di situ. Jadi ya, wah sekali dayung 2-3 pulau nih kan, istilahnya kita bisa main, anak bini bisa refresh kan. Betul. Datanglah kita ke situ. Oh, sekeluarga tuh Mbak. Sekeluarga tuh datang. Begitu nyampe di pos, itu yang ngasih karcis. Om yang kemarin hilang ya? Terkenalnya Mbak Ali hilang. Itu anak bini. Apa hilang? Bukan hilang, mereka aja nggak bisa nemuin papa. Tapi sama main bener tidur tuh Mbak. Ya tidur ayam. Apa nembak nggak? Nembak. Itu sempat kita beberapa kali kontak kan dari yang sebelah kiri, terus mereka pada ke kanan semua, kita manuver lagi sampai akhirnya ketemu yang enak, bunker yang pas gitu. Udah nyaman gitu kan. Sampai si waktu itu kalau nggak salah Mas Ahmed kalau nggak salah yang terakhir interaksi sama saya. Mas Ahmed, sampean dari sisi kanan saya. Dan nanti sebelah kiri sampean gimana? Udah aman di sini. Oh ya udah, akhirnya dia flanking lah ke sebelah kanan saya. Abis itu tuh waktu orang pada sadar saya hilang, dia diinterogasi. Lah, lu main yang terakhir sama dia. Dia tadi terakhir nyuruh gua ke kanan, habis itu gua nggak ngeliat lagi. Udah hilang. Gua denger itu, mereka ngobrol itu gua denger, cuman buayan alam itu. Dari situlah tercipta yang namanya strategi menyatu dengan alam. Gila. Tapi kocak sih tuh Mbak. Kocak. Maksudnya tidur sampai teman-teman yang lain tuh nyariin. Jangan dicontoh lah. Jangan dicontoh. Nanti hilang.
Soalnya namanya kita hutan ya, kita nggak tahu di situ gimananya ya. Iya. Ya mau percaya nggak percaya, cuman ya namanya hewan, Makhluk yang lain. makhluk yang lain itu kan kita, kalau di agama kita kan diwajibkan untuk percaya. Ya. Tapi ya sekedarnya aja percaya gitu loh, bukan yang percaya untuk berlebihan mempercayai benar-benar. banget gitu, enggak. Sama ini mungkin banyak baca doa gitu, Mbak. Kadang ada beberapa kawan juga yang pas sudah selesai nge-game itu dicariin flanking jauh banget, diteriak-teriakin juga nggak ini, sampai akhirnya disamperin udah clear, gue masih perang ini gitu. Ada lagi yang dulu di Bogor itu salah satu jenderal kita lah itu, dengar cerita doang ini, bobo di antara dua pohon yang kayak gerbang itu. Ya itu pas dibangunin ya kayak gue lagi perang ini. Perang. Nggak sadar berarti dia, Mbak. Ada, makanya ya pentingnya kita fokus ya. Mungkin ketika itu mereka lagi capek di kerjaan, stres di kerjaan, terus yang tadinya kita mau stress release ya nggak bohong sih, pasti adalah pikiran kebawa stres kerjaan ini, aduh gimana ya, udahlah gua sambil main dulu deh. Benar. Itu ya udah, makanya ya doa itu tadi penting. Terus mereka udah doa kok masih begitu, ya itu tadi namanya apes, nggak ada di kalender. Benar. Apalagi main di hutan ya kan, ibaratnya gelap, main malam, wah. Nah itu kalau milsim tuh waktu itu di Bandung tuh di apa sih Kang? Yang di waktu itu acara WJAG kalau nggak salah. Nggak ikut gua. West Java. Jadi seluruh Jawa Barat tuh nongol tuh. Ya nggak Jawa Barat aja, banyak. Itu juga heboh itu. Cuman bagusnya kita dapat pelajaran seru tuh dari tentara-tentara yang di barak itu kan. Mas, kalau main malam pergerakannya santai aja, nggak usah buru-buru lari-lari cepet-cepet, enggak. Tak pikir kenapa kan, ini kah itu kah, ternyata ya itu tadi hewan nokturnal. Jadi saat mereka itu kan bisa dibilang teritori mereka tuh. Saat mereka tahu banyak orang yang datang, mereka itu selama nggak keusik nggak akan ganggu. Jadi ketika mereka dengar kita pada datang tuh, mereka pergi. Nah, yang dimaksudkan Bapak TNI tadi untuk jalan santai supaya ngasih jeda mereka untuk pergi. Benar. Jangan sampai kita berburu lari ya, memburu waktu, memburu musuh segala macam, kita lupa lari, yang akhirnya papasan. Hello. Ya, papasan makhluk lain ya. Bukan, nokturnal tadi ular kan, betul. Mereka jalannya melata tuh. Begitu kita mau tiarap ternyata sama-sama noleh. Hello. Makanya ya itu masih saya simpan sih sampai sekarang, kayak oh iya, masuk akal. Karena sekali kita ngelangkah aja bisa berapa ini gerakan mereka gitu loh. Jadi mesti hati-hati juga sih, Mbak ya. Keren itu Pak TNI itu ngasih wejangannya, masih saya ingat sampai sekarang. Jadi gini guys, olahraga airsofter ini yang mesti kita ketahuin bukan hanya sekedar olahraga yang seperti biasa ya Mbak ya. Olahraga yang ekstrim, olahraga yang membutuhkan keberanian dan mentalitas yang tinggi ya Mbak ya. Itu jadi bukan hanya lu bisa nembak terus pulang, enggak. Olahraga, olah pikir, olah jiwa. Olah jiwa, nggak boleh sembarangan juga kita berbicara. Harus tenang. Itu jadi yang mesti kita pahami, ya kita harus siap ketika udah pengen main airsoft ya Mbak ya. Itu. Tapi kalau mau main aman, mau main ya sekedar main nembak segala macem, ada misalkan di kayak field baru kita nih Mbak, di kontak ya kan, di gedung. Itu ya, bisa asik tuh ya. Asik tuh. Indoor lah ya jatuhnya. Indoor enak, kita main gear up segala macam langsung bisa main. Nah, kalau kita udah bermain di hutan, udah bukan main sama player lagi. Di situ ada binatang ya kan, ada uka-uka gitu. Jadi harus siap gitu. Jadi jangan menyalahkan permainan atau menyalahkan ketika ada klub yang membuat permainan di suatu tempat di hutan gitu, bukan. Jadi kapanpun harus siap. Karena kan kepekaan orang beda-beda ya kan. Betul.
kadang kayak kita di tempat seperti itu ya kita biasa aja. Ada kawan yang, aduh, Iya, nggak ada. Itu. Jadi namanya war game, ya kan? Perang dalam permainan atau skirmish atau perang kecil kita berlatih itu guys. Tuh. Nah, pengalaman gue waktu sama MAL Mbah di Klaten tuh yang apa? Event apa tuh saya lupa. Itu tempatnya emang kalau di YouTube terkenal angker. Terkenal apa? Sempat dibuat konten-konten kreator buat Spooky lah ya. ya uji nyali, dibuat uji nyali gitu. Nama tempatnya Gondang Lia gitu. Tempat pabrik gulanya orang Belanda saat itu. Iya. Udah dipesenin sama Marsalnya, Mbah. Di sini jangan ngomong sembarangan ya, gitu. Jangan ngomong ini apa kasar atau sembarangan lah. Biasanya kan kita juga nggak ada lak-lakan ya. Ya kalau ada yang protes, Allah nggak boleh ngomong sembarangan. Aktualnya aja, iya, gitu bener, aja bener. sama-sama tahu aja. Gitu aja. Salah satu ketika ada tuh Mbak ya seorang lah yang petinggi kita gitu kan. Maaf ya. Nah, dia ngomong kasar lah Mbak. Tahu sendiri kan Mbak kan. Anco. Janco itu bukan kasar. Kasar Mas. ya? Itu ungkapan sayang tertinggi. Betul. Aku janco. Tapi dia menunjukkan kekesalan Mbak saat itu. Enggak, dia itu pasti cuman gemes. Nggak mungkin beliau itu sampai kayak gitu, enggak. Beliau itu cuman gemes aja. Terucap tuh dekat itu. Bener nggak lama kita lagi ngumpul karena kita sudah menang saat itu. Satu baseline kita sudah kuasai. Lagi istirahat, mereka lagi ada debat atau apa, teruncap tuh si omongan itu gitu. Itu unit nembak sendiri Mbah. Nggak berhenti. Serius lu? Iya, ada videonya. Ngada-ngada lu. Bener Mbah, saksinya banyak tuh. Gue percaya tapi nggak sampai gitu-gitu amat. Bingung kan, nembak sendiri terus. Itu lagi ngeletak. Lagi ngobrol, lagi Unit digeletakin. di seling. Error kali, konslet. Akhirnya air. copot itunya. Baterainya. Mati. Ah itu konslet. Konslet ya, bukan karena yang lain ya. Kalau nggak ada baterainya dia nyala. Nah iya. Iya, benar, Kayak benar. contoh springan tuh. Tiba-tiba ngokang sendiri. Itu baru. Nembak. Akan jelas itu. Iya. Gitu loh. Tapi kan anak-anak saat itu berpikir, lu sih ngomongnya begini. Gitu. Iya, bisa jadi. Cuman ya maksudnya saya ngomong begitu tadi biar nggak pada aduh gitu. Iya benar. Ibaratnya yang nggak di mana-mana pasti ada sih Mbak. Nafsi. Gitu guys. Ini orang kalau mau nanya ke sini alamatnya di mana Mbah? Jati Asih guys. Jatuhnya Jakarta Timur atau Bekasi Mbah? Masih Bekasi. Bekasi. Mepet Pondok Gede. Betul itu ngadem sih ini Bekasinya. Adem karena di kebun dekat kebun. Coba di garasi tadi kan anget. Tapi dari dengar cerita Mbah nih, ya guys, ini banyak kasus ya. Kayak tadi Mbah cerita tidur disangkanya hilang. Terus ada pernah cerita lagi, pernah denger nih Mbah, Mbah hilang tuh, hilang juga di acara apa tuh gitu katanya. Acara apa lagi? Katanya yang nyari Iwan Hulu nemuin gitu. Itu gimana tuh Mbah ceritanya Mbah? Nggak ada. Nggak ada. Yang Mbah tuh masih inget banget memori saat itu. Yang apa? Yang dicari Iwan Hulu. Nggak ada, itu backup kawan. Cerita Mbah. Itu ya pas di WJHG itu. Oh iya. Gimana tuh? Ada kawan yang baru ikut. Siapa sih? Terus nanya, Mbah, lu udah pernah ikut milsim? Ya udahlah. Kenapa? Nggak apa-apa. Dia lagi pakai sarung tangan. Kok gemeter lu? Tremor. Gue nervous kata dia. Yang jauh-jauh ya temenin gue. Oh ya udah, namanya kita main kayak gitu kan. Iya. Apa ya, kita berangkat bareng kan. Oh ya udah, berarti
saat itu mungkin dia hanya sekedar berucap, tapi saya pribadi itu kayak tanggung jawab gitu. Oh ya udah gitu, istilahnya seperti yang disampaikan orang-orang lah Mas, sebaik-baiknya makhluk kan yang memberi manfaat. Betul. Ya saya ngerasa jadi orang bodoh ya, yang bisa saya lakukan saat itu jagain kawan ya udah itu maksimal mungkin gitu. Jadi ya saya itu di barisan terakhir dengan beberapa kawan, termasuk beliau itu juga. Yang takut itu? Nggak takut. Oh, nggak takut. Nervous. Karena first time lah. First time. Emang Mas Tora waktu first time nggak gugup? Gugup banget sih. Kan sampai nyari center itu. Iya, mana sih ini yang bisa dimasukin gitu. Iya, kan? betul. Gitu. Terus barisan terakhir, kawan-kawan udah pada ke depan semua. Tiba-tiba itu dengar suara swing. Apa tuh? Di sniper apa lagi iya, itu dari pasti mana? suaranya tuh. Terus saya langsung teriak lah, sniper, tiarap semua tuh. Akhirnya panik lah itu barisan itu kan, gue paling belakang. Terus gimana nih Mbah? Udah, gue tahan di sini, kalian jalan jongkok, nyusul kawan yang di depan. Oh ya udah, Mbah nggak apa-apa, udah kalian aja duluan, jangan sampai mencar. Udah tuh, kebetulan ilalangnya tinggi itu kan, sampai ke ya adalah sedada kita gitu. Bisa lah buat jongkok. Terus udah gitu, saya di situ lebih kali dari 15 menit itu. Kita nongol dikit, gue sampai bingung gue mau gimana. Jadi istilahnya udah terpantau berarti posisinya. Makanya gue duluin kawan, gue mancing deh gitu. Iya. Maksudnya biar kawan gue aman gitu kan. Pikir mereka gue hilang. Karena gue nggak nongol-nongol tuh. Mereka suruh berhitung. Berhitung, lengkap. Mata lu lengkap. Itu si bewok mana bewok katanya. Terus akhirnya beliau itu nyuruh 2 orang kalau nggak salah itu waktu itu. Si Ivan, yang jemput gue itu si Ivan sama kalau nggak salah ya si Andro. Fulki sama Ivan kalau nggak salah ya, kalau nggak salah inget. Kalau Ivan udah pasti, kalau Fulki samar kayaknya Fulki sih. Mereka nyamperin saya tuh, ketemu, baru ngapain? Jongkok, apaan sih? Sniper? Masa iya? Nah, baru percaya tuh mereka jongkok. Terus gimana nih? Yaudah, gini aja Mbak. Kita kasih tembakan perlindungan nih. Mbak lari nih ke belakang. Oke, siap. Abah ya? Ya. Posisi kan kalau kita lari tegak itu kan kita pasti nongol kelihatan tuh. Enggak tuh. Jadi mau nggak mau mengharuskan kita nggak tiarap, lari sambil merunduk gitu kan, yang mana pasti lebih sulit gitu. Siap. 1, 2, mereka berdua itu nembak, gua lari ngacir tuh ya, hilang lagi. Dan itu gue begitu lari langsung nyelorot itu, kebetulan langsung masuk bunker. Yang nyariin gue, lu nongol sini aja kan? Terus ya nyariin lu mana? Oh, di depan kan. Aduh. Seru tuh. Terus akhirnya kita diskusi lagi tuh di situ, yang jemput gua tadi udah balik lagi tuh. Diskusi mau kita terusin ke trek ini atau kita balik lagi nih. Akhirnya kalau kita terusin itu musuh jauh, mau nggak mau kita balik lagi ngambil trek yang satunya. Nah pas balik itu, gue posisi nggak di belakang lagi tuh, disuruh di tengah. Disuruh di tengah agak ke depan tuh. Tapi tetap si Fulan tadi gue taruh di depan gue tuh. Tapi masih main dia kan? Masih. Terus masih tuh. Ya itu tadi kayak terikat tanggung jawab, ini kawan minta temenin lu, minta jagain gitu. Bukan berarti kita hebat atau so hebat ya, enggak. Kita apa ya? Ya biar dia nyaman main aja gitu. Lagi pula kan kita belajar juga Mbak, kalau di istilah angkatan itu solidaritas ya. Solidaritas, jiwa korsa ya Mbak istilahnya.
Nah, terus pas jalan pulang itu salahnya kita baris tuh jalan tuh. Kondisi waktu itu agak bukan agak lagi ya, memang terang bulan itu. Terus kayaknya sih sniper yang tadi ya. Cuman ini beda lagi sih. Dari suaranya. Kalau tadi kan kayak bolt action ya jenisnya. Ini kayak DMR sih jatuhnya. Cek gitu dong. DMR kan soft burst ya. Iya. Jadi pas lagi jalan tuh, nah kawan yang tadi minta ditemenin tuh di depan gua tuh. Jadi saat jalan di barisan itu, tiba-tiba itu dari titik yang hampir sama ya dengan posisi sniper tadi. DMR tuh bunyi tuh. Prat. Gua refleks, langsung gua dorong kawan gua. Tiarap. Pala gua lah kantem. Waduh. Gua hit. Gak ada yang ngetek gua. Gua hit ini. Mereka langsung nyerbu aja, gue ditinggal. Jangan gue gak ada yang ngetek ini gue bilang. Terus akhirnya gue di-tag siapa gitu, udah ya mbak bangun mbak, kejar. Bangun tuh. Bangun. Kita udah tuh, bikin barisan maju kan. Ya, pelan-pelan kita maju sambil terus baku tembak tuh mulai tuh. Prat. Sampai akhirnya nggak tahu gimana ceritanya. Dapat. Gue misah lagi. Ya. Kok bisa? Nggak tahu. Gue misah lagi. Mungkin tuh. ditinggal kali mbak, bukan misah. Ya mungkin mereka udah duluan. Gue nyari jalan. Bukan nyari jalan, gue juga maju. Begitu gue habis di-tag kan sama medik kan, gue maju, gue masih ngeliat di sudut mata itu barisan gue masih ada. Barisan sini juga ada beberapa kan, banyakan yang di sini. Terus hilang lagi. Kok gue sendiri lagi? Ini gue bilang. Tapi masih kedengeran suara tembakan itu. Masih terus. Kalau gue kan, gue pribadi ya kalau saat main kayak gitu, saat kita mulai baku tembak itu, seperti yang saya bilang tadi Mas Dora, kalau saya pribadi main itu untuk stress release. Iya. Jadi saat mulai baku tembak, yang mungkin tadi di kerjaan kita ada stres apa itu, gue keluarin semua. Wah! Waktu itu mentor gue ada di ujung sebelah sana tuh. Siapa mentor Mbak? Pak Eko. Oh Pak Eko, gitu. Beliau lagi sama Pak Ketua lah. Apalah beliau raungan siapa itu kan. Langsung balik kanan, set, ikut maju. Anjay. Seru sih. Terus itu gue maju terus sampai akhirnya gue ketemu 2 orang lagi. Bang Kumis, Om Mono, sama waktu itu Pak Ketu, Om Daniel. Akhirnya kita maju bertiga tuh. Anjay, itu maju keren, bertiga, ya. Kita sembunyi itu di obstacle kayak apa ya? Potongan kayu, apa batang pohon dipotong itu. Cuman itu gede banget kan batangnya. Jadi bisa lah kita bertiga itu ngumpet di situ sampai benar-benar kayak di film-film. Anjir. Nembaknya bergantian, berat. Backup berarti ya. Saling backup itu terus. Gue bilang, Om Mono minta backup. Nah di situ juga gue udah kebawa nih kayak di film-film tuh. Minta backup ya, gitu kan. Pikiran gue bakal begitu kan. Ini, tolong di backup, tolong. Ya enggak ngomongnya. Kita ini lagi perang. Gitu kan. Itu gue udah mulai menjiwa itu. Maksud gue, kita dapat sensasinya. Iya, bener. Yang gagah deh gitu. Ayo, tolong di backup. Minta di backup. Anjing. Terus udah gitu, kita tuh mulai kekepung juga tuh posisi kita bertiga tuh. Ada tuh Om Daniel kena tuh, cepet. Mbah, gua hit mbah. Udah, akhirnya gua tap kan. Pak, sini Om. Nah itu mundur. Jadi pas reload itu ngisi. Ini reload ngisi lagi gitu. Nah ini yang paling penting nih. Hal yang paling sering disepelekan. Dehidrasi Kang. Oh, nggak lupa minum. Betul. Jadi kebanyakan kawan-kawan bawa apa itu water bladder ya? Iya, betul. Gue nggak bawa. Gue cuman bawa aqua botol kecil karena gue pikir gue mau gerak. Gue nggak mau banyak minum. Seenggaknya gue perlu air itu hanya untuk membiarkan 10 detik di mulut gue. Terbasah. Sampai akhirnya otak bereaksi, gue dapat tenaga. Hanya gue telan 1/4-nya, selebihnya gue buang.
biar nggak kembung. Iya benar. Itu penting tuh, penting untuk kita Air. lari-larian tuh. Iya. Nah, ternyata pas gue mau minum tuh, Habis. bukan habis, jatuh tergulung-gulung. Kemana air ya? Iya. Mana waktu itu gue udah kering banget kan, karena memang menyala dari dalam kan, menyala gitu kan, jadi Ke bawah, kering banget. iya, ke bawah. Terus, mono, sampai bawa water bladder, bawa. Itu agak malu sih sebenarnya. Bekas mulut dia kan. Bukan masalah bekas mulutnya, posisinya. Ada, tapi ntar lu kenyot gitu. Enggak. Oh ya, yaudah gini aja. Lu jongkok, gua kocorin. Ya Allah, kayak gak ada harga diri lagi, tapi daripada gua mati kehausan kan. Udah akhirnya gua mangap gitu. Dikocorin tuh sama dia. Aduh, kalau nggak lagi kepengen najis gue minta dikocorin begini gue bilang. Terus akhirnya itu udah tuh cukup gue bilang. Terus akhirnya Om Daniel dapetin satu orang lagi tuh. Mereka kayak flanking pelan-pelan tuh. Stop, hit, kena tuh satu. Memang di situ nggak ada freeze mas. Oh, ketemu tembak. Cuman kenapa kita tetap tembak ya karena kita sadar diri kita nggak berlebihan, FPS-nya masih sesuai regulasi ya, makanya jarak dekat pun masih aman saya rasa. Terus habis itu tuh kita sama-sama habis BB. Tiga orang itu. 3 orang itu jadi sama-sama lagi reload. Pas Bingung lagi dong. reload itu enggak, memang itu lagi hening semua. Iya. Lagi hening. Kita ambil kesempatan untuk reload pelan-pelan. Datanglah ada belasan mungkin ya sampai 20 orang lebih lah ke arah kita tuh, tapi jalan santai sambil ngobrol, nggak layaknya flanking ya. Ini mereka masih main apa enggak nih gitu kan, kita berbisik bertiga. Kayaknya dari cara mereka ngobrol bercandaan sambil jalan tuh kayaknya udah enggak, maksudnya udah kena gitu kan. Terus akhirnya beberapa dari mereka notice kita tuh. Itu kalau nggak salah Mbak Sinta apa ya kalau nggak salah, yang bikin patch itu siapa ya, Mbak itulah. Loh, Om, ngapain di sini? Kita lagi nyerang, ini lagi reload gitu kan. Oh, mereka masih terus sambil ngobrol-ngobrol tuh. Akhirnya iseng lah kita tanya, ya kok kalian di sini ngapain gitu kan? Ini tempat kita respon. Best dia. Masuk ke situ. Terus astagfirullahaladzim. Itu enggak gua, enggak Omon, enggak Om Daniel saling tatap-tatapan. Lu mikir lu ini tempat respon mereka, kita cuman bertiga, kondisi lagi reload total, mereka 20 orang. Nyala lagi, meninggal kita di sini gua. Terus mereka ketawa kan dengan kita ngomong kayak gitu, ketawa. Jadi gimana nih, mau lanjut? Apa kita break sampean mundur dulu gitu kan? Kayaknya kita mundur aja dulu ya, Pak, gitu kan, mundur, akhirnya kita mundur. Lu bisa jadi tawanan di situ, Mbak. Iya, makanya kita putuskan untuk break dulu tuh, untuk mundur sejenak gitu kan. Begitu pas mundur, ya Allah, gue lihat beberapa tim kawan gue itu ternyata jaraknya nggak ada yang jauh, hanya beberapa meter doang. Kayak gitu nggak ada yang nongol pun dari tadi, ya Allah. Asli kocak gitu sih. Habis itu kan sebelah kiri ya, ramainya mereka di sebelah kanan tuh lagi baku hantam lagi tuh, prat jual beli serangan tuh. Kita nyamperin tuh pelan-pelan. Ada satu orang dari tim kita itu, iya aja kerjaannya sambil nembakin. Udah dibilang, hati banyak sniper. Ya, masih aja kita, kena lagi gini, gompel. Terus, seriusan, Bang? Iya, gompel. Anjir, siapa? Ada itu. AB. Bukan. Siapa? Itu. Dia tuner juga. Om Sat. Jangan disebut. Terus teriak-teriak. Gompel kan. Marshal. Ada yang sakit gigi enggak? Lo kebayang nggak sih yang biasanya dibawa di hutan itu kan perbang. Iya. Ini kepikiran nggak sakit gigi? Obat ngilu. Mana ada gitu kan. Akhirnya nahan sambil meringis dia tetap lanjut. Ya, kalau Om Sat tuh nggak pernah pakai masker dia. Waktu itu, setelah itu pakai kok. Pakai terus. Aduh itu
Itu sampai cekikikan aja gue nahan ketawa. Dari situ tiap gue ketawa, gue Nutupin nutupin. dia. Aduh. Emang kalau sniper itu biasanya FPS berapa sih? Maksimal Sekencang di itu. 500. Bukan masalah kencang, jarak kita mendesak mereka gitu loh. Jadi kita yang memperkecil jarak ya. Itu. Dan itu juga mereka sebenarnya masih sah untuk nembakkan unit sniper itu karena masih dalam jangkauan yang aman. Iya. Cuman karena kebetulan pas dia hahaha aja kena Masuk, gigi. iya, bener. Kan kita nggak bisa prediksi tuh. Betul. Gitu kan. Emang sniper tuh menurut di dalam kekurangan menyeramkan ya Mbak ya? Menggemaskan. Mengemaskan, apalagi kalau udah tahu posisi kita ya Mbak ya. Waduh. Jadi gitu cerita-cerita kita dengan Mbak Adu. Oke. Siap. Sebelum diakhiri Mbak, ditutup nih Mbak, pesan-pesan buat anak Airsofter Indonesia dari Mbah Apa ya? Bewok. Jangan pesan-pesan lah. Saru nanti sama yang lebih senior. Oh iya benar. Ini aja lah apa motivasi. Himbauan aja kali. Himbauan. Terkait dengan apa berita yang beredar baru-baru ini. Ini hobi kita ini bisa dibilang ngeri-ngeri sedep. Jadi sebisa mungkin lengkapi perlindungan lah dalam artian keamanan yang maksimal. Kacamata dulu deh, Nah, itu kacamata. yang maksimal. Dan kalau untuk yang punya kontur wajah kayak saya ini, punya hidung yang mungil gitu, mungil. Make sure kacamata kita itu nggak yang bolong melompong begitu. Gitu. Mungkin ada beberapa kawan yang saat main bareng saya itu notice saya sering begini. Itu karena kebetulan saya pakai Google yang agak bolong. Iya. Jadi saat saya ngelihat itu selalu. Karena saya pernah pakai yang waktu itu merek apa ya, sejenis kayak ISS, DC gitu. Mungkin dipakai yang berhidung agak mancung itu fit. Masuk dia. Fit kan, ketutup semua. Tapi kan ya hidung saya mungil gitu. Jadi pas pernah saya pakai, Malah nggak memang masuk. dia ada busanya Iya. di bagian dalamnya itu untuk hawa mata ya. Pernah saya tuh kena itu di sini nih, krek, masuk ke dalam itu mantu-mantu, itu Masuk berarti tuh BB ya. masuk. Makanya dari situ gue selalu begini, nutupin ini, setelah ini. Makanya setelah itu saya cari kacamata yang benar-benar fit. Itu dikasih kawan sih. Makanya saya dari dulu nggak pernah beli yang jenis itu karena gue tahu tuh dia nggak fit karena kontur saya kan agak lebar dengan hidung yang mungil gitu kan. Jadi saat dipakai itu dia yang harusnya slim fit. Mungkin kalau untuk kontur muka Mas Tora pas tuh. Karena yang ininya tirus kan dia masih fit. Si hidung gua mancung kan. Jadi ya itu gitu loh. Nggak harus yang mahal. Kalau lu berduit beli yang mahal sekalian. Ini proper juga sih Mbak ya. Proper itu. Izin ya Mbak. Monggo. Nah ini guys. Nah ini gimana tuh Mbak? Nah, ini topeng jatuhnya nih ya. Biasanya sih untuk main cikibian sih. Kalau main woodland ataupun urban ngap sih. Iya sih. Untuk cikibian yang memang ngap saat lari-lari tapi kan durasinya nggak lama. Iya. Jadi ini sangat proper nih Mbak. Wah aman Mbak. Aman. Dan kalau bisa saat beli Google yang murah ada nggak sih Om? Ada. Kacamata safety tukang las Itu lebih murah, lebih itu aman. murah. Yang cebanan juga banyak. Iya. Cuman ya jangan asal beli ya. Betul. Maksudnya saat beli, misal harga mulai dari ceban deh sampai ke cepek, better saat beli lu taruh tes tembak jarak sejengkal dengan unit yang menurut lu yang paling kenceng. Tembak. Sayang lah Daripada mata. daripada saat lu pakai main Iya. ternyata dia nggak tahan gitu. Betul. Karena nggak semua kacamata itu ada marking ataupun ada apa sih itu tanda
safety yang Maksimal lah. apa itu ANSI Iya. 87.1 itu ya, Z itu yang anti balistik itu. Enggak semua ada marking itu Betul. gitu. Kecuali yang berduit baru tuh Bisa ada beli. markingnya, udah safety gitu. Jadi yang terpenting itu guys, mata. Karena Jadi kalaupun ketahuan pecah, pecah di bawah Iya. gitu loh. Mendingan itu deh, ibaratnya duit lo hilang di situ nggak apa-apa. ya, Lo bisa beli yang lebih lagi ya, gitu kan. lebih proper lagi lah guys. Karena kasus kemarin banyak, bukan banyak sih. Ada namanya lah. apesnya kan. Iya, mata sih. Itu aja sih pesan saya. Gitu. Terus kalau masker jaring opsi ya, karena ya itu tadi yang paling kita lindungi itu ya wajah. Mungkin saat kita mau ketemu dengan kawan-kawan lain di kerjaan ataupun ketemu siapa kan, kalau kayak jerawat sih ya mungkin ada yang malu, ada yang biasa Iya, gitu. Kalau memang nggak pengen kayak gitu ya pakai masker jaring. Nah kalau bisa masker jaring itu kan ada beberapa tipe tuh Kang, Iya, yang cuman di sini doang, ya kan, Iya. segini doang ada. Tapi saya lebih sarankan yang sampai ke telinga, nutup yang bulat di sini ya, betul. Jadi ya itu tadi Ya. hari apes, kita nggak tahu pas lagi tes Masuk apa enggak, masuk sini nauzubin jalik teman-teman. makanya ya nggak apa-apa deh. Memang harganya lebih murah yang segini ya, cuman ya nggak apa-apa deh pakai yang itu. Atau mungkin lu budgetnya cukupnya beli yang segini deh, beli nggak apa-apa. Lu cari headset bekas, lu sumpelin Ya, aja deh. masuk sini Gitu. nih. Nggak bikin lu nggak jadi main enggak gitu. Nggak ada masalah yang nggak ada solusi gitu loh. Jadi yang terpenting itu safety gear. Yang pertama mata, selebihnya yaitu tergantung teman-teman. Kalau gue pribadi mata sih utama sih, Bang. Terus kalau memang mau juga sarung tangan itu yang full ya. Iya, yang full. Yang full. Nah, sakit banget kalau kena BB. Memang kalau full itu yang pertama kalau kita main malam ataupun apa anget ya. Cuman kalau saya pribadi saya kurang bisa dapat feel-nya saat megang unit ataupun reload. Iya, nggak ada rasa. Jadi saya pakai yang half gitu. Cuman diingat kalau kena itu menggemaskan sekali kawan-kawan. Sakit banget. Jangan bilang sakit. Oh iya, jangan. Main. Menggemaskan. Menggemaskan. Apalagi sniper. Butak. Itu paling itu aja sih Mas. Iya. Himbauan aja, maksudnya biar sama-sama kita dapat fun-nya di sini. Terus ya kalau bisa sih di safe zone itu mark off lah. Make off, jangan ada yang ngetes di safe zone, Mbak. Pas baterai, kalau memang mau ngetes dulu, mau zeroing dulu, agak geseran dikit, cari spot yang aman gitu aja. Ya, karena antisipasi BB. Betul. Ya, kita kan apes nggak ada tahu lagi, Mbak ya. Betul. Oke, Mbak, terima kasih. Sama-sama. Banyak pelajaran kita ambil dari Padepokan nih, di Padepokannya Mbah Hadi atau Mbah Bewok. Taruh lagi. Oh iya. Jadi teman-teman kalau ingin bermain airsoft, banyak-banyak belajar lagi Mbak ya, banyak-banyak tanya Sama. ya. Kita juga masih belajar juga kok. Jangan sungkan tanya, apalagi yang baru mau mulai sebelum beli. Tanya. Bukan berarti harus beli ke yang ditanya. Iya, betul. Supaya nggak salah beli, supaya nggak dapat referensi yang buruk. Betul. Terus ya namanya di dunia ini pasti ada aja yang jual hanya sekedar cari uang. Benar. Ataupun jual memang dia punya tanggung jawab after sales-nya. Manusia lah kan. Betul. Itu aja. Nah maksudnya tanya itu tadi mengantisipasi itu gitu. Kekecewaan lah, kekecewaan. Itu sih guys. Matur suwun Mbah. Sami-sami. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan, jangan kapok. Kalau ada yang nanya kok nggak ada unitnya, nggak ini outdoor guys. Jadi kalau saya pajang di sini, nggak bisa tidur nanti. Ini maling orang. Minute spring. Kalau springan pajangan doang. Lebaran masih kebeli lah gitu. Ambil orang juga. Oke, terima kasih banyak teman-teman Airsoft Indonesia. Semoga bermanfaat di konten ini. Luar biasa nih, kita dapat ilmu yang banyak oleh Mbah Hadi ya, Mbah Bewok. Jangan lupa mampir, punya unit, tanya-tanya banyak.
dapat recommended, bermain puas, tanpa kecewaan ya Mbak ya. Ya, sehat selalu. Airsofters Indonesia, hura. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Izin pamit ya Mbak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.